Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Nyaja Yuja Pratama dari kelas 10H, absen 36 dari Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Hari ini Nyaja agak bikin video tentang budayaku, budayamu, budaya kita semua. Oke, langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Oke, mulai dari sejarah tentang kota Palembang. Palembang itu ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini merupakan kota tertua yang ada di Indonesia, yang asalnya dari abad ke-7. Palembang pernah juga menjadi ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Kota Palembang. Kota Palembang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada banyak. Pokoknya ada banyak. Ada Gan Komering Ulur, ada Musi Banyuasim, ada Musi Mas Utama, ada Musi Kamus, ada Lahat, ada Ogan Komering Ulu, ada banyak. Oke, ini salah satu contoh dari rumah adat Sumatera Selatan, yaitu rumah adat Limas. Rumah adat Limas itu rumah tradisional Sumatera Selatan yang bentuknya limas dan dibangun dengan gaya panggung. Rumah ini memiliki 5 tingkat yang disebut bengkilas atau kijing. Jadi kalau di kampung saya itu ada banyak contoh-contoh dari rumah limas. Oke, saya ambil rumah limas. Oke, ini juga salah satu contoh tarian yang lumayan terkenal di Sumatera Selatan, yaitu tari tanggai. Itu tari tradisional Palembang yang gunanya menyambut tamu. Tariannya menggambarkan keramahannya dan rasa hormat masyarakat Palembang kepada tamu yang datang. Oke, lanjut ke senjata. Salah satu contoh senjata yaitu kudok. Kudok seperti kayak kalau misalnya di daerah mana gitu itu namanya golok. Tapi kalau misalnya di Sumatera Selatan namanya kudok. Kudok itu senjata tradisional khas Sumatera Selatan yang bentuknya seperti parang dengan ujung runcing dan pegangan bulat. Kudok juga dikenal dengan nama betelu atau kudok betelu. Oke, ini salah satu contoh makanan dari Sumatera Selatan yang lumayan terkenal. Dan selain makanan yang terkenal di Sumatera Selatan selain pempek, itu ya ini model. Model pada dasarnya dibuat dari adonan yang sama dengan pempek kapal selam. Bedanya, model diisi dengan tahu dan digoreng sebelum disajikan. Pada waktu hidang, model dicampur dengan kuah model yang terbuat dari kaldu udang. Oke, yang terakhir, jadi di sini ada persentase agama yang ada di Sumatera Selatan pada tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, dengan mayoritas beragama Islam. Lebih dari 8 juta orang yang beragama Islam, dan sisanya minoritas seperti Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan aliran kepercayaan lain. Oke, di sini saya bakal jelasin salah satu fun fact yang ada di daerah Palembang, tepatnya di kampung saya sih, bukan daerah Palembang, tentang yang namanya kata apa, tapi disebutnya api. Ya karena di zaman dulu kalau misalnya diceritain dari bapak saya, terus dari bapak saya diceritain dari mama saya. Kata bapak saya, kalau misalnya dulu kan ada orang, dia itu dipanggil, tapi dia kalau misalnya dijawab apa, dia nggak nengok. Tapi kalau misalnya dia jawab, disebut api atau apa gitu, dia malah nengok. Jadi kalau misalnya dijawab apa, dia nggak dengar. Tapi kalau misalnya dijawab api, dia baru dengar. Ya misalkan kayak gini nih, bla bla bla, dia tuh si A ini nanya ke si B nanya apa, si A ini nggak denger. Jadi karena si B ini kesel karena misalnya dia dijawab apa dia tadi tuh nggak dengar, jadi si B ini kesel, terus tiba-tiba nyebut api. Nah itu baru kayak dia baru ngegubris si A ini kayak kaget, wow gitu. Nah jadilah itu salah satu contoh kenapa apa disebutnya api.
saya ada fun fact baru lagi tentang Kota Palembang, yaitu tentang jembatan Amperanya sih. Jadi dulu kan, oh enggak, tentang pempeknya, bahan baku pempek. Jadi kan dulu tuh, setahu saya diceritain dari tante saya dan nenek saya, kalau dulu bahan baku dari pempek itu kan ikan kakap. Nah, terus kenapa diganti jadi ikan tenggiri? Dikarenakan bukan karena harganya yang lebih murah, tapi karena ada cerita. Tapi saya belum tahu itu ceritanya bener atau enggak. Jadi di jembatan Ampera itu kayak ada tragedi jatuhnya kapal. Jadi karena kalau misalnya kapal jatuh, pasti kan itu kayak kagak bakal ada yang selamat. Jadi kan kayak sungai Musi itu udah tercemar, jadi orang-orang tuh nggak mau nangkep ikan kakap. Sedangkan ikan kakap itu sumber daya alam yang paling banyak tuh di Palembang, di Sungai Musi, untuk dijadikan apa sih namanya, dijadikan bahan baku pempek. Nah, dikarenakan hal itu, maka orang-orang berganti tuh, karena di penemuan dari para nelayan di dalam tubuh ikan kakap, ikan-ikan yang bisa dijadikan bahan baku pempek itu ada kayak organ-organ manusia yang udah dimakan sama si ikan-ikan itu. Jadi diganti sama ikan tenggiri. Selain harganya lebih ekonomis, juga lebih biar mengurangi aja sih, takutnya kayak ikan kakap itu tuh yang ada tubuh manusia dalam perutnya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.